Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Kabar baik ya, sehat, bahagia, dan berkecukupan. Amin ya robbal alamin. By the way, saat ini ada yang lagi merasa kurang nggak? Terutama dari segi penghasilan. Uang dari suami gak cukup, punya gaji cuma numpang lewat doang. Gajinya 15 koma, gaji yang tanggal 1, tanggal 15 udah koma. Padahal kita sadar gak kalau mengeluh itu gak pernah ada gunanya sama sekali. Tapi ya gak tahu ya, bawaannya pengen ngeluh aja. Ada dasar kita ya. Padahal Allah udah bilang, inna akramakum indallahi atqakum wala in kafartum inna azabil lasyadid. Jadi Allah itu katanya akan kasih kita tambahan nikmat kalau kita bisa bersyukur. Tapi kalau sebaliknya, kufur nikmat, kita nggak pernah mau bersyukur, azab Allah itu pedih banget, Allah bilang. Meskipun kita hanya ibu rumah tangga biasa, kata orang, pastinya kita masih punya mimpi ya. Pengen punya uang sendiri, pengen beliin sesuatu untuk orang tua pakai uang sendiri, pengen punya rumah yang nyaman, bisa kasih pendidikan terbaik buat anak-anak. Itulah mimpi yang saya maksud. Bukan mimpi jatuh dari tangga, mimpi dikejar ular dan lain-lain ya. Serem banget. Nah, sekarang kalau kamu masih punya mimpi atau punya keinginan, ayo bergerak dong. Jangan cuma ngomong aja, apalagi ngeluhnya tuh yang dikencengin. Aduh, ngeluh di mana-mana, ngeluh ke banyak orang. Udahlah, udah nggak zaman. Di video kali ini akan saya rekomendasikan atau sampaikan beberapa ide bisnis rumahan untuk teman-teman yang mungkin mau memiliki penghasilan tambahan. Mudah-mudahan ada yang cocok dan teman-teman bisa langsung eksekusi ya. Gak usah kebanyakan mikir, mulai aja dulu. Yang pertama, usaha catering. Nah, teman-teman kalau di daerah teman-teman, apalagi kalau suka banyak yang ngadain acara ya, entah itu arisan, mungkin hajatan, atau ulang tahun, atau apa, teman-teman bisa mulai membuka usaha catering. Apalagi kalau banyak orang yang bilang bahwa masakan teman-teman tuh enak. Wah, itu udah modal penting ya buat buka usaha catering. Nah, kalau masalah dari modal, teman-teman mungkin bisa minta DP-nya dulu gitu berapa persen. Jadi bisa untuk modal, jangan benar-benar yang 0%. Bicara tentang catering, kemarin agak sedih juga ya, ada kabar orang yang pesan catering terus tiba-tiba dibatalin gitu kan. Sementara itu nggak ada DP, modalnya dia pinjam ke orang, yang akhirnya dia ruginya tuh double. Udah harus bayar utang ke orangnya, terus makanan, bahan-bahan yang udah dia beli juga akhirnya kan nggak kejual. Nah, itu sebagai pelajaran untuk teman-teman kalau memang mau buka usaha catering, untuk jaga-jaga sebaiknya minta DP beberapa persen gitulah ke siapa pemesan gitu, supaya kalau terjadi sesuatu hal yang nggak kita inginkan, itu minimal kita nggak rugi-rugi banget. Zaman sekarang itu orang-orang kan maunya yang yang praktis-praktis ya. Kayaknya ngebayangnya juga repot banget kalau kita ada acara misalnya pengajian gitu ya, atau ulang tahun, kita harus mikirin acaranya, harus mikirin makanannya juga. Repot-repot, mendingan pesan catering aja gitu. Catering juga itu kan bisa bentuknya bisa yang misalnya udah di packing gitu ya, ada juga yang modelnya prasmanan. Nanti teman-teman bisa pikirkan itu lebih lanjut lagi, kira-kira lebih beresiko yang mana. Ide berikutnya adalah buka toko kelontong atau warung-warung kecil kayak gitu ya. Mulai dari sembako gitu ya, kebutuhan-kebutuhan. Kan bisa juga nitipin minuman, terus ada jajanan anak-anak juga. Kelihatannya mungkin kecil-kecil gitu ya, kayaknya untungnya tuh kecil aja, kayak ciki-ciki itu kan untungnya kecil banget. Tapi ternyata kalau dikumpulin, kalau dihitungnya per hari, kali seminggu, kali sebulan, ternyata lumayan gede juga, bahkan kadang-kadang lebih besar daripada orang yang kerja di kantoran atau kerja di perusahaan swasta kayak gitulah ya. Kadang-kadang meskipun mungkin sekarang sebagian orang lebih banyak yang seneng atau happy belanja di supermarket, minimarket gitu ya, pasar-pasar modern dibandingkan dengan warung tetangga, tapi tetap aja kalau lagi dalam keadaan kepepet, lagi buru-buru, larinya tetap ke warung kok. Gak usah khawatir, rezeki itu memang sudah ditakar dan gak akan pernah tertukar. Untuk awal-awal buka bisa dengan modal yang kecil dulu, gak usah banyak-banyak nyetok barangnya, yang penting orang nyari ada aja.
Sambil berjalan kita bisa pelajarin dulu kira-kira produk apa aja gitu ya. Jualan kita itu yang paling laris yang mana, baru berani kita stok banyak. Tapi kalau sekiranya jualan yang produk tertentu itu lamban, lebih baik stok sedikit aja. Selain itu teman-teman juga bisa coba bikin snack atau makanan ringan ya teman-teman. Bisa beli di toko, di distributor makanan mungkin yang biasa dijual bal-balan itu, atau kalau mau memang rajin dan bisa bikinnya gitu ya, mau bikinnya juga bisa bikin sendiri aja, beli bahan mentahnya terus diproses sendiri di rumah di dapur kita. Nah itu mungkin untungnya akan lebih banyak, meskipun kita juga butuh tenaga lebih banyak dan waktu lebih banyak untuk ngurusin itu semua. Nanti teman-teman bisa bungkusin kecil-kecil, bisa dijual, kalau kita punya warung bisa di warung sendiri, atau mungkin dititipin ke warung-warung di sekitaran rumah gitu ya. Atau juga sekarang kan kita semua udah punya sosial media, bisa dijual di WhatsApp, pasang status aja gitu kan, bisa pesan. Nah nanti kalau yang di WhatsApp, mungkin teman-teman bisa bikin ukuran yang lebih besar gitu. Kalau dititipin di warung kan biasanya normalnya ya orang tuh jualan 2000-an, nanti kita naruh di warungnya 1500 misalnya. Jadi buat si warungnya 500 gitu. Kelihatannya sedikit gitu, kecil-kecil gitu ya, tapi kalau kita hitung-hitung misalnya kita nitip di 5 atau 10 warung gitu, kali berapa, kayaknya itu berasa. Jangan dihitung per hari, tapi per bulan coba. Per bulan, kalau per bulan tuh lebih kelihatan. Kalau per hari memang kelihatannya kayak nggak ada apa-apanya gitu, nggak berasa, kayak nggak worth it gitu loh sama capeknya kita. Tapi kalau dihitungnya dalam jangka waktu yang panjang, insya Allah itu akan kelihatan. Ide usaha berikutnya adalah layanan antar jemput anak sekolah. Nah teman-teman masih ngantar jemput anak sekolah nggak? Mungkin anaknya masih kecil jadi harus diantar jemput biar aman gitu ya. Nah bisa coba iseng-iseng tanya wali murid, mungkin ada yang butuh layanan antar jemput. Syukur-syukur kalau bisa dapat yang satu arah gitu ya. Jadi kan hitung-hitung daripada kursi belakang kosong gitu kan. Jadi bisa buat ya lumayan buat beli-beli bensin lah kayak gitu. Untuk harganya mungkin teman-teman nggak usah terlalu mahal juga, karena kan sekalian juga arahnya gitu loh, ngantar sekolah waktunya kan barengan juga pulangnya kayak gitu. Nah buat teman-teman yang udah nggak asing lagi sama media untuk belanja online itu, pasti nggak asing lagi dengan istilah dropshipper, reseller, atau affiliate. Nah teman-teman, daripada kita kebagian yang belanjanya terus, yang ngeluarin uang terus, kenapa nggak dicoba kalau kita yang sekarang narik uangnya mereka? Uang siapa ya? Uang yang orang mau belanja. Kita bisa coba jadi dropshipper atau reseller. Bedanya apa? Kalau dropship itu kita cuma jualin ya, tanpa harus nyetok barang. Sementara kalau reseller kita harus punya barangnya. Terus kalau affiliate juga hampir sama kayak dropshipper, jadi cuma bagi-bagiin link aja, kita iklanin di sosial media kita gitu ya. Mungkin bisa di WA, di Facebook, di IG, dan lain-lain. Yang terakhir adalah buka jasa laundry. Kalau teman-teman daerah rumahnya yang padat penduduk, yang ramai, apalagi banyak anak kos gitu ya, banyak karyawan-karyawati, bukan laundry ini kayaknya usaha yang paling tepat. Karena rata-rata kan anak-anak kos mungkin ya, yang kuliah atau yang kerja itu kan waktunya udah habis di luaran ya, energinya udah nggak ada. Nyampe rumah tuh boro-boro bisa ngurusin cucian, pengennya langsung mandi, makan, tidur kayak gitu. Ada tambahan bonus satu, yaitu jual lauk matang. Nah teman-teman, tadi seperti yang saya bilang, sama seperti usaha laundry. Kalau di sekitaran rumah itu banyak wanita yang bekerja gitu ya, karyawan-karyawati, terus ada lagi mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Daripada masak buat sendiri doang kan ribet, capeknya doang, ribetnya doang gitu ya. Mereka itu cenderung beli lauk matang. Kalau nasi mereka bisa masak sendiri, sekarang kan udah gampang, tinggal colok aja gitu ya. Tapi kalau masak lauk itu kan lumayan repot gitu. Jadi kalau kita jualan lauk matang itu kayaknya memungkinkan untuk laris manis. Kita nggak perlu jadi manusia hebat dulu untuk memulai, tapi mulai aja dulu supaya jadi manusia hebat. Idenya udah ada, tinggal eksekusinya. Kapan? Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.